Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yulistiawati SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia di fase F dengan pokok bahasan teori asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat memahami teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama, jeruk. Yang kedua, obat ma. Menurut kalian, yang manakah yang bersifat asam ataupun yang bersifat basa? Ya, benar sekali. Jeruk rasanya asam, bersifat asam. Sedangkan obat ma rasanya pahit, bersifat basa. Tidak semua bahan-bahan yang ada di sekitar kita boleh kita cicipi. Untuk mengetahui asam basanya, maka kita bisa belajar tentang teori asam basa, yaitu berdasarkan 3 teori. Menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang pertama, asam basa menurut Arrhenius. Asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya adalah asam klorida dan asam asetat. Contoh reaksi ionisasi asam. Yang pertama, HF, asam fluorida. HF akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan F-. HCl, asam klorida. HCl akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan Cl-. HBr, asam bromida. HBr akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan Br-. HCN, asam sianida. HCN akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan Cn-. H2S, asam sulfida. H2S akan terionisasi menjadi 2H+ ditambah dengan S2-. HNO3, asam nitrat. HNO3 akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan NO3-. Sedangkan H2SO4, asam sulfat akan terionisasi menjadi 2H+ ditambah dengan SO4-2-. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah zat yang jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH-. Contohnya natrium hidroksida dan amonium hidroksida. Contoh reaksi ionisasi basa. NaOH, natrium hidroksida. NaOH akan terionisasi menjadi Na+ ditambah dengan OH-. KOH, kalium hidroksida. KOH akan terionisasi menjadi K+ ditambah dengan OH-. MgOH 2 kali, magnesium hidroksida, akan terionisasi menjadi Mg2+ ditambah dengan 2 OH-. CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, akan terionisasi menjadi Ca2+ ditambah dengan 2 OH-. Dan BaOH 2 kali, barium hidroksida, akan terionisasi menjadi Ba2+ ditambah dengan 2 OH-. Asam basa menurut Bronsted, Lowry. Asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain yang disebut dengan donor proton. Sedangkan basa merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya yang disebut dengan akseptor proton. Contoh asam basa Bronsted, Lowry. HCOOH aqueous ditambah dengan H2O menjadi HCOO- aqueous ditambah dengan H2O+ aqueous. HCOOH menjadi HCOO- berarti HCOOH itu kehilangan satu atom H yang diberikan kepada H2O. Maka HCOOH disebut dengan asam. H2O disebut sebagai basa karena dia menerima proton. Sedangkan contoh yang kedua adalah NH3 ditambah dengan H2O
menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. NH3 menjadi NH4+. Berarti NH3 itu menerima ion H+, maka dia disebut sebagai basa. Sedangkan H2O itu sebagai asam. Sedangkan asam basa Lewis, asam adalah suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Sedangkan basa, menurut Lewis, merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Contoh asam basa Lewis, NH3 sebagai basa, sedangkan Bf sebagai asam. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.